Balik lagi di SDB Art Eye. Silakan subscribe channel ini agar kalian selalu dapat cerita-cerita mistis terbaru dari channel SDB. Di sebuah kampung bernama Sinar Mulia, hidup sepasang suami istri sederhana bernama Pak Bowo dan Bu Minah. Mereka tinggal di rumah joglo peninggalan orang tua Pak Bowo. Rumah yang cukup besar dengan halaman luas, penuh pepohonan rindang, serta kebun dan sawah yang membentang di belakang rumah. Pasangan ini dikaruniai 2 orang anak perempuan. Anak sulung mereka bernama Mira, gadis berusia 24 tahun yang cantik, ramah, dan sopan. Meski usianya sudah matang untuk menikah, Mira masih betah menjomblo. Ia memilih tinggal bersama orang tuanya, membantu segala pekerjaan rumah dan kebun. Dari pagi hingga sore, ia biasa menemani ayahnya ke sawah, lalu membantu ibunya menjaga warung kecil di teras rumah. Kehadirannya membuat suasana rumah selalu hangat dan tenang. Berbeda dengan sang adik Murni yang baru berusia 21 tahun, parasnya tak kalah cantik, namun wataknya lebih keras, cepat tersinggung, dan sering melawan jika berbeda pendapat. Setelah menikah dengan seorang pria bernama Dery, ia memilih tinggal di kota. Kehidupan rumah tangganya tidak selalu mulus, apalagi masalah ekonomi kerap menjadi pemicu pertengkaran. Dari kabar yang didengar keluarga, rumah tangga Murni sering diwarnai percekcokan kecil yang lama-lama semakin terasa berat. Mira sendiri sebenarnya cukup dekat dengan adiknya dulu, tapi sejak Murni menikah, hubungan mereka perlahan renggang. Mira lebih memilih diam setiap kali mendengar kabar buruk dari rumah tangga sang adik. Baginya, semua itu hanyalah masalah pribadi yang tidak sebaiknya dicampuri. Hari-hari di rumah Pak Bowo berjalan tenang. Pagi diisi dengan aktivitas sawah, siang menjaga warung, sore duduk santai di beranda sambil menikmati semilir angin kampung. Hidup sederhana namun terasa cukup. Tidak ada yang menyangka, dari keluarga yang tampak biasa ini, sebuah cerita kelam perlahan akan terbuka. Murni baru setahun menikah dengan Dery, seorang buruh pabrik sederhana di kota. Kehidupan rumah tangga mereka jauh dari kata mapan. Dery bekerja keras dari pagi sampai malam, sementara Murni tidak bekerja, hanya mengurus rumah kontrakan mereka yang kecil. Hingga kini mereka belum juga dikaruniai anak. Sejujurnya dulu Pak Bowo tidak merestui pernikahan itu. Baginya, keputusan Murni untuk menikah terlalu terburu-buru, apalagi kakaknya Mira masih sendiri. Menurut adat sebagian orang tua, seharusnya kakak menikah lebih dulu. Tapi yang mengejutkan, Mira menerima dengan lapang dada. Ia tidak pernah mempermasalahkan dilangkahi oleh adiknya, bahkan ia berkata kepada orang tuanya, "Kalau memang Murni sudah ada yang cocok, biarlah dia duluan, Mira ikhlas." Namun Pak Bowo tetap memberi syarat kepada Murni sebelum melepasnya. Ia berkata dengan tegas, "Kalau kau ingin menikah, silakan. Tapi ingat, setelah itu tanggung hidupmu sendiri. Jangan selalu berharap bantuan dari bapak." Kalimat itu membekas di hati Murni. Sejak saat itu, ia jarang meminta bantuan keuangan kepada orang tuanya. Walaupun hatinya sering gelisah, Murni merasa gengsi untuk kembali membuka mulut. Apalagi semua orang tahu bahwa keluarga Pak Bowo adalah salah satu yang cukup berada di kampung Sinar Mulia. Dengan kebun dan sawah yang luas, keluarga ini memang terpandang di mata tetangga. Beberapa bulan berlalu, kehidupan di rumah Pak Bowo tetap tenang. Sampai suatu hari, datang seorang tamu penting, keluarga Tono. Tono adalah pemuda kampung yang bekerja di balai desa sebagai sekretaris desa. Statusnya sebagai pegawai negeri membuat keluarganya disegani. Kedatangan mereka ternyata untuk melamar Mira. Setelah perbincangan panjang, Mira akhirnya setuju untuk menerima pinangan Tono. Pak Bowo dan Bu Minah pun sangat lega. Mereka melihat Tono sebagai sosok yang bertanggung jawab, pekerja keras, dan mampu membahagiakan anak sulung mereka. Namun kabar bahagia ini tidak disambut dengan perasaan yang sama oleh semua orang. Dari kejauhan, Murni yang tinggal di kota mendengar kabar itu. Hatinya tidak sepenuhnya tenang. Ada rasa iri yang perlahan muncul meski ia tidak berani menunjukkannya secara langsung. Bagi Murni, meski ia sudah menikah lebih dulu, hidupnya tidak seindah yang dibayangkan. Sedangkan Mira, yang selama ini tetap tinggal di rumah, justru akan menikah dengan pria terpandang. Perasaan itulah yang tanpa sadar menjadi awal dari sebuah cerita kelam yang perlahan akan mengubah kehidupan keluarga Pak Bowo. Di kota, kehidupan Murni bersama Dery tidak berjalan mulus. Dery berangkat kerja pagi-pagi sekali, pulang malam dengan wajah letih. Upah buruh pabrik yang pas-pasan seringkali tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Terkadang mereka harus berhutang ke warung sekitar kontrakan hanya untuk menutupi kebutuhan pokok.
Murni sering merasa lelah dengan keadaan ini. Ia membandingkan kehidupannya dengan kakaknya, Mira, yang justru terlihat tenang tinggal di kampung bersama orang tua. Setiap kali ia pulang sebentar ke kampung, ia melihat Mira masih bisa tersenyum, masih bisa bercanda, bahkan membantu orang tuanya di kebun dan warung kecil mereka. Kabar pertunangan Mira dengan Tono pun sampai ke telinga Murni. Awalnya ia pura-pura senang, tapi di hatinya ada rasa yang sulit dijelaskan. Malam itu, setelah mendengar kabar dari ibunya lewat telepon, Murni termenung lama di dalam kamar kontrakannya. Kenapa ya rasanya tidak adil? Aku yang sudah menikah duluan, hidup begini susah. Sementara Mira sebentar lagi nikah sama orang yang mapan. Aku seperti orang gagal. Dery mencoba menenangkan istrinya ketika melihat Murni murung. Sudahlah, jangan dipikirin. Semua orang punya jalan masing-masing. Kita jalani aja hidup kita. Pelan-pelan pasti ada rezekinya. Tapi kata-kata Dery tidak mampu menghapus perasaan iri itu. Malah, setiap kali ia mengingat wajah Mira yang selalu dipuji tetangga sebagai gadis ramah, cantik, dan berbakti pada orang tua, hatinya semakin panas. Bahkan pernah suatu kali saat Murni pulang ke kampung dan bertemu Mira, ia merasa kakaknya tampak lebih bersinar. Saat itu Mira sedang menjemur padi di halaman sambil tertawa kecil ketika beberapa tetangga lewat dan menyapanya. Semua orang terlihat begitu menyukai Mira. Dari sinilah perlahan hati Murni dipenuhi rasa tidak suka. Ia merasa dibandingkan, merasa kalah, dan seolah-olah dirinya tidak dianggap. Iri itu tumbuh diam-diam hingga mulai berubah menjadi kebencian yang tidak ia sadari. Malam-malamnya sering dihantui pikiran buruk. Seandainya Mira tidak ada, mungkin aku bisa lebih dipandang. Kalimat itu berbisik samar di hatinya, meski ia sendiri takut mengakuinya. Persiapan pernikahan Mira dan Tono berjalan cukup meriah. 1 minggu menjelang hari H, halaman rumah Pak Bowo sudah dipenuhi aktivitas. Beberapa tetangga ikut membantu memasang tarup, menghias kursi, dan menyiapkan dapur umum untuk acara resepsi. Suasana ramai penuh tawa, orang-orang silih berganti datang membantu. Mira sendiri sibuk membantu Bu Minah menata perlengkapan, meski belakangan terlihat lebih cepat lelah dari biasanya. Kadang ia terduduk sambil memegangi perutnya. "Kenapa, Nduk? Sakit perut?" tanya Bu Minah suatu sore. Mira tersenyum tipis berusaha menenangkan ibunya. "Gak apa-apa, Bu, cuma perih sedikit, minum obat warung juga udah mendingan kok." Namun rasa sakit itu datang lagi keesokan harinya. Mira kembali merasakan nyeri di perut bagian bawah, tapi ia tetap memaksakan diri membantu persiapan. Ia tidak ingin membuat orang tua dan Tono khawatir. Sampailah pada hari yang ditunggu-tunggu. Suasana kampung Sinar Mulia begitu meriah. Tetangga berdatangan, saudara dari luar kota hadir. Di teras rumah, ijab kabul berlangsung hikmat. Tono dengan lantang mengucap akad, dan dalam sekali lafaz, Mira resmi menjadi istrinya. Sah, suara para saksi bersahutan. Tepuk tangan dan doa-doa mengiringi momen itu. Pak Bowo dan Bu Minah tak kuasa menahan haru. Resepsi berjalan lancar hingga sore. Musik dangdut sederhana menemani para tamu yang bergantian makan di bawah tenda. Wajah Mira tampak sumringah, meski sesekali ia memegangi perutnya diam-diam. Murni dan Dery pun hadir, ikut duduk di kursi keluarga. Meski tersenyum, dalam hati Murni ada perasaan campur aduk. Ia melihat Mira tampak bahagia, sesuatu yang sudah lama ia dambakan dalam hidupnya. Malam harinya, setelah para tamu pulang, rumah kembali tenang. Mira mulai merasa tubuhnya panas. Demam tinggi membuat wajahnya pucat. "Mas, perutku sakit lagi," lirihnya sambil meringkuk. Tono panik. "Kita ke puskesmas aja sekarang ya, biar diperiksa dokter." Tapi Mira menolak sambil menggeleng pelan. "Jangan sekarang, Mas. Besok aja. Aku masih bisa tahan." Murni yang malam itu masih menginap bersama keluarganya, ikut merasa khawatir. Ia duduk di samping Mira, mencoba membujuk. "Mbak, mending sekarang aja berobat. Jangan ditunda-tunda, takutnya tambah parah." Namun Mira tetap bersikeras. Ia hanya ingin istirahat malam itu. Keesokan harinya tubuh Mira terasa lebih ringan. Demamnya mereda, perutnya pun tak lagi sakit. Ia bangun dengan senyum, seakan tidak terjadi apa-apa semalam. Semua orang lega, termasuk Murni yang akhirnya pamit kembali ke kota bersama Dery. Hari itu rumah Pak Bowo terasa damai. Tono duduk santai berbincang dengan mertuanya, membicarakan rencana masa depan setelah pernikahan. Tak ada yang menyangka rasa sakit yang dirasakan Mira hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Malam itu, ruang tamu rumah Pak Bowo terasa hangat. Setelah beberapa hari pasca pernikahan, keluarga kecil itu duduk bersama. Pak Bowo menyeruput kopi, sementara Bu Minah menyiapkan kudapan singkong rebus. Tono dan Mira duduk bersebelahan, tampak masih dalam suasana bahagia sebagai pengantin baru. Obrolan mengalir biasa,
Hingga akhirnya Pak Bowo menatap Mira dengan serius. "Dok, sawah dan kebun yang Bapak punya mulai sekarang Bapak serahkan ke kamu. Biar kamu dan Tono yang ngurus." Tono terkejut. Wajahnya langsung berubah canggung. "Loh Pak, jangan begitu. Saya ini baru jadi menantu. Rasanya nggak pantas langsung dikasih warisan sebesar itu." Mira pun ikut menunduk, merasa sungkan. Tapi Bu Minah menyela dengan lembut. "Tono, Mira, jangan sungkan. Sawah itu peninggalan leluhur. Biar kalian berdua yang melanjutkan. Bapakmu sudah tua. Anggap saja ini persiapan masa depan." Setelah berulang kali menolak, akhirnya Tono dan Mira luluh. Mereka menerima amanah itu, meski dalam hati tetap ada rasa berat. Kabar mengenai warisan itu ternyata cepat menyebar. Entah dari mulut tetangga atau sanak saudara, tak lama kemudian sampai juga ke telinga Murni di kota. Mendengar kakaknya yang baru menikah langsung mendapat sawah dan kebun, hati Murni mendidih. Dalam batinnya, rasa iri dan panas semakin membara. "Selalu Mira, selalu dia yang lebih," gumamnya dengan nada getir. Sementara itu, kehidupan berjalan kembali normal. Tono sudah mulai masuk bekerja di balai desa setelah cuti nikahnya selesai. Mira kembali membantu pekerjaan rumah bersama Bu Minah. Sesekali ikut ke sawah bersama Pak Bowo. Dari luar, keluarga itu terlihat bahagia tanpa masalah. Namun pada malam hari, sesuatu yang ganjil mulai terjadi. Rasa sakit di perut Mira kembali kambuh, tapi kali ini jauh lebih menyiksa. Ia meringkuk di tempat tidur, menggigit bibir, menahan perih. "Mas, sakitnya beda, sakit banget," keluhnya dengan keringat dingin bercucuran. Tono panik, ia segera mengusap kening istrinya. "Kita ke puskesmas sekarang juga." Tapi Mira kembali menolak, meski akhirnya Tono berhasil membawanya berobat. Mereka mencoba berbagai cara, puskesmas, klinik, bahkan dokter spesialis di kota. Hasilnya sama, diagnosa normal, tidak ada penyakit apapun di tubuh Mira. Semua hasil pemeriksaan sehat. Kejanggalan itu semakin jelas. Mira hanya sakit saat malam tiba. Siang hari ia tampak sehat, segar, bahkan bisa bekerja. Tapi begitu gelap datang, rasa sakit menyerang lagi, jauh lebih kuat, membuatnya sulit tidur sepanjang malam. Sampai pada suatu malam ketika keluarga itu sudah tertidur lelap, terjadi kejadian aneh. Dari kejauhan, tampak sebuah cahaya merah menyerupai bola api melayang di langit. Bola itu bergerak cepat, lalu menghantam atap rumah Pak Bowo dengan suara keras seperti benda jatuh. Bruk! Tono terbangun kaget, begitu juga Pak Bowo dan Bu Minah. Mereka berlari keluar rumah, mencari sumber suara. Tapi ketika dilihat, atap rumah tidak ada yang rusak, tidak ada bekas apapun. Namun sejak kejadian itu, tubuh Mira semakin lemah. Rasa sakit di perutnya bertambah parah setiap malam, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalam dirinya. Sudah hampir 2 minggu setelah resepsi pernikahan, Tono akhirnya memutuskan membawa Mira ke rumah mereka sendiri. Walaupun berat, Bu Minah merelakan. Ia sebenarnya khawatir karena kondisi Mira belum sepenuhnya pulih, tapi Tono meyakinkan kalau ia bisa merawat istrinya dengan baik. Malam pertama di rumah baru itu, Mira tampak bugar. Tidak ada keluhan sakit perut sama sekali. Bahkan ia sempat bercanda dengan Tono, seolah semua yang dirasakannya selama ini hanya mimpi buruk. Malam kedua pun berlalu tanpa kejadian aneh. Namun, ketika masuk malam ketiga, bola api itu muncul kembali, sama persis seperti sebelumnya. Melayang dari kejauhan, lalu menghantam atap rumah Tono dengan suara keras. Bruk! Tono langsung terbangun, tapi Mira tetap terlelap. Pagi harinya, ia mencoba membangunkan istrinya. "Mira, bangun, sudah pagi." Namun begitu Mira berbalik, Tono sontak terperanjat. Perut Mira mendadak buncit, kencang, dan membesar seperti wanita hamil tua. Wajah Mira pucat pasi, matanya terpejam, tubuhnya lemas seolah tak sadarkan diri. "Astagfirullah, Mira, Mira!" seru Tono panik, lalu segera mengangkat istrinya menuju mobil untuk dibawa ke rumah sakit. Sesampainya di gerbang rumah sakit, kejadian aneh terjadi lagi. Perut Mira tiba-tiba kempes dengan sendirinya.
kembali normal seperti semula. Mira mulai membuka mata, lalu berbicara dengan suara pelan. "Mas, kita di mana? Aku baik-baik saja kok." Tono bingung bukan main. Ia menjelaskan apa yang barusan ia lihat, tapi Mira hanya menatap bingung sambil menggeleng. Tidak ada rasa sakit, tidak ada perut buncit, seolah semua hanya halusinasi. Mereka pun melakukan pemeriksaan lengkap di rumah sakit. Hasilnya, normal, tidak ada tanda penyakit serius. Dokter hanya menyarankan Mira agar banyak istirahat. Dengan perasaan bercampur aduk, Tono membawa Mira pulang. Namun, kejadian yang lebih mengerikan menunggu mereka. Sesampainya di rumah, Mira tiba-tiba muntah hebat. Bukan muntah biasa, melainkan darah segar bercampur dengan potongan paku berkarat dan serpihan silet kecil. "Ya Allah, Mira!" Tono berteriak histeris. Tak hanya itu, perut Mira kembali membesar dengan cepat, keras dan kencang seolah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Mira menjerit kesakitan, tubuhnya berguncang hebat di atas ranjang. Tak lama, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Pak Bowo dan Bu Minah baru saja datang karena mendapat kabar dari Tono tentang kondisi Mira. Begitu melihat keadaan putrinya, wajah Pak Bowo langsung berubah tegang. "Minah, ini bukan sakit biasa. Ini jelas santet," ucap Pak Bowo dengan suara berat. Bu Minah menangis, memeluk Mira yang terus mengerang. "Ya Allah, siapa yang tega melakukan ini pada anakku?" Malam itu, mereka semua sadar bahwa yang dihadapi bukan lagi penyakit medis. Ada kekuatan gaib yang sedang menyerang Mira. Suasana rumah Tono benar-benar mencekam. Mira tergeletak di ranjang dengan tubuh lemas. Sesekali merintih sambil memegangi perutnya yang membesar kencang. Sesekali ia muntah darah bercampur potongan benda tajam yang entah dari mana asalnya. Pak Bowo tidak tinggal diam. Ia langsung menghubungi seorang ustadz setempat, Ustadz Hamim, yang memang dikenal sering membantu warga jika ada gangguan gaib. Tak lama, Ustadz Hamim datang bersama 2 orang santrinya. Wajahnya tampak serius begitu melihat kondisi Mira. "Pak Bowo, ini jelas bukan penyakit medis. Saya lihat ada sesuatu yang ditanam, bukan di tubuhnya, tapi di dalam gaib yang mengikatnya." Ia meminta semua keluarga berkumpul di ruang tengah, lalu memulai doa dan ruqyah. Suara lantunan ayat-ayat Al-Quran menggema, membuat bulu kuduk berdiri. Saat doa dibacakan, Mira yang semula pingsan mendadak menjerit keras. "Ah, hentikan, panas!" Tubuhnya bergetar hebat, matanya melotot, lalu tiba-tiba tertawa dengan suara yang bukan miliknya. "Hahaha, kalian kira bisa mengusirku semudah itu? Dia milikku." Suara berat keluar dari mulut Mira, membuat semua orang di ruangan membekuh. Ustadz Hamim tetap tenang. Ia melanjutkan bacaan doa lebih keras. Semakin keras doa dilantunkan, Mira semakin merontah. Dari mulutnya kembali keluar muntahan darah yang kali ini bercampur rambut dan tanah basah. Bu Minah menjerit histeris, mencoba menahan Mira. Tapi Ustadz Hamim menenangkan. "Ibu, jangan takut. Ini adalah santet yang dikirim dengan niat jahat. Harus terus dilawan dengan doa, jangan pernah berhenti." Setelah hampir 1 jam, Mira akhirnya terkulai lemas. Perutnya yang membesar perlahan mengempis. Nafasnya terengah-engah, keringat membasahi seluruh tubuhnya. Ustadz Hamim lalu berpesan, "Saya tidak bisa bohong, Pak Bowo. Ini bukan serangan biasa. Orang yang mengirimkan ini punya ikatan darah dengan keluarga. Biasanya, yang paling dekat justru paling mudah menembus benteng gaib." Perkataan itu membuat semua terdiam. Pak Bowo tertegun, Tono hanya menunduk, sementara Bu Minah memandang suaminya dengan mata berkaca-kaca. Malam itu mereka semua sadar, ada kemungkinan besar orang dalam keluarga sendiri yang tega menyantet Mira. Dan di kejauhan, di kota, Murni yang sedang duduk termenung di rumah kontrakannya bersama Dery, tiba-tiba tersenyum tipis. Di hadapannya ada sebuah bungkusan kain hitam berisi benda-benda aneh. Tanah kuburan, jarum,
dan foto Mira yang sudah berlumur cairan merah. Sejak malam itu, keadaan rumah Tono dan Mira tidak pernah benar-benar tenang. Walau Mira tampak sedikit lebih baik setelah diruqyah, tetap saja rasa sakit di perutnya kadang datang tiba-tiba. Pak Bowo sering duduk termenung di teras memikirkan ucapan Ustadz Hamim yang mengatakan orang dalam keluarga. Perkataan itu terus terngiang. Di rumah kontrakannya di kota, kehidupan rumah tangga Murni dan Dery pun makin sering dilanda pertengkaran. Dery yang hanya buruh pabrik dengan gaji pas-pasan, tidak mampu memenuhi gaya hidup Murni yang kerap membandingkan dengan kakaknya. "Kalau aku kayak Mira, enak, Der. Tinggal di kampung, nggak perlu kerja, tanah dan sawah warisan orang tua banyak, hidupnya udah terjamin," ujar Murni dengan nada sinis. Dery hanya menghela nafas panjang. "Murni, jangan suka iri gitu. Kita jalani aja pelan-pelan. Aku juga pengen bahagiain kamu, tapi jangan banding-bandingin sama kakakmu terus." Namun kata-kata Dery justru membuat Murni semakin panas hati. Ia merasa orang tuanya tidak adil. Mira yang belum lama menikah sudah diberi sawah dan kebun, sementara ia hanya bisa hidup pas-pasan di kota. Malam itu saat Dery sudah terlelap, Murni duduk sendiri di ruang tamu kecil kontrakannya. Ia membuka lemari kayu tua, mengeluarkan sebuah kotak hitam. Di dalamnya ada foto Mira, beberapa jarum, tanah dibungkus kain putih, dan botol kecil berisi cairan merah. Dengan wajah muram penuh dendam, ia berbisik pelan, "Mira, kenapa semua harus kamu yang dapat? Kenapa aku harus susah sementara kamu tinggal manis di kampung? Kalau aku nggak bahagia, kamu juga nggak boleh bahagia." Sementara itu, di kampung, Tono mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Setiap kali Murni datang berkunjung, kondisi Mira justru semakin parah malamnya. Bahkan ada malam ketika Mira baru saja selesai ngobrol dengan Murni, tak lama kemudian perutnya kembali membesar hingga membuatnya kesakitan. Tono mulai curiga, namun ia belum berani mengungkapkan pada Pak Bowo dan Bu Minah. Ia hanya menyimpan sendiri rasa was-was itu sambil terus mencari jawaban. Malam itu Ustadz Hamim kembali dipanggil ke rumah Tono. Kondisi Mira makin parah. Perutnya keras, membuncit tak wajar, wajah pucat, nafas tersengal, dan sesekali dari mulutnya keluar darah bercampur benda aneh. Potongan kawat dan pecahan kaca. Pak Bowo, Bu Minah, dan Tono berdiri dengan wajah cemas di sekitar Mira. Tangis lirih Bu Minah terdengar, sementara Pak Bowo hanya bisa meremas tasbih di tangannya. Ustadz Hamim duduk di samping Mira, meletakkan tangannya di atas kepala Mira, lalu membaca doa dan ayat-ayat suci dengan suara lantang. Tiba-tiba tubuh Mira menjerit kencang. Suaranya bukan lagi seperti dirinya, melainkan suara perempuan lain yang marah dan menjerit penuh dendam. "Dia milikku, jangan rebut bahagianya dariku, biarkan dia menderita." Suara itu melengking dari mulut Mira. Semua yang hadir langsung merinding, tubuh mereka gemetar. Tono hampir saja menangis melihat istrinya berubah seperti itu. Namun Ustadz Hamim terus melantunkan doa dengan suara lebih keras. "Dengan izin Allah, semua tipu daya akan kembali kepada pelakunya. Allahu Akbar." Tiba-tiba, Mira menjerit kesakitan. Tubuhnya bergetar hebat. Lalu perlahan perut yang tadinya membuncit kencang, itu kembali mengempis. Wajah pucatnya berangsur-angsur memerah lagi. Nafasnya normal, dan matanya terbuka dengan tenang. Mira menatap suaminya dan berbisik lemah. Bu Minah langsung menangis haru dan memeluk putrinya. Pak Bowo menunduk penuh syukur. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Malam itu mereka semua sadar, ada kekuatan besar yang sudah dikembalikan ke asalnya. Keesokan paginya, saat Pak Bowo baru saja selesai sholat subuh, telepon dari kota berdering. Suara di ujung sana membuatnya lemas. "Pak, Murni sama Dery, mereka meninggal. Kejadiannya semalam, di rumah kontrakan." Pak Bowo terdiam. Tubuhnya gemetar hebat. Bu Minah yang melihat wajah suaminya pucat, langsung mendekat dan Pak Bowo hanya bisa berkata lirih, "Murni, anak kita." Kabar itu menyebar cepat ke seluruh desa. Polisi dari kota yang mengurus kasus tersebut menyebutkan bahwa kematian keduanya janggal. Tubuh Murni ditemukan dengan perut pecah mengerikan, seperti ada sesuatu yang meledak dari dalam tubuhnya.
Sementara Derry ditemukan dengan mulut yang terus mengeluarkan darah segar tanpa henti, meski tidak ada luka serius di organ dalamnya. Polisi bingung, tak ada tanda perkelahian, tak ada jejak orang lain. Mereka hanya bisa mencatat kasus itu sebagai dugaan tindak kekerasan atau pembunuhan misterius. Jenazah Murni akhirnya dipulangkan ke kampung Sinar Mulia. Suasana duka bercampur bingung menyelimuti keluarga. Saat penguburan, banyak warga yang berbisik lirih. Ada yang percaya ini balasan dari perbuatannya. Ada pula yang hanya terdiam ngeri melihat cara kematiannya. Sementara itu, Mira yang sudah mulai sehat hanya bisa menatap kosong ke liang lahat adiknya. Air matanya jatuh, campuran antara kehilangan dan rasa pahit, karena tahu mungkin semua ini ada kaitannya dengan dirinya. Pak Bowo berdiri tegak di sisi makam, matanya berkaca-kaca, lalu berbisik dalam hati, "Ya Allah, cobaanmu besar sekali. Semoga semua ini jadi pelajaran bagi kami yang masih hidup." Sejak kejadian itu, rumah Pak Bowo kembali tenang. Mira perlahan pulih, meski masih menyisakan trauma mendalam. Setiap kali mengingat kematian adiknya, hatinya terasa perih. Bagaimanapun juga, Murni tetap darah dagingnya, adik yang dulu tumbuh bersamanya. Tono berusaha menguatkan Mira. Bu Minah juga lebih sering mendampingi putrinya agar tidak larut dalam kesedihan. Sedangkan Pak Bowo memilih lebih banyak beribadah, mungkin sebagai penebusan dosa karena pernah lengah menjaga keluarganya. Di kampung Sinar Mulia, kabar kematian Murni dan Derry menjadi bahan pembicaraan yang tak henti. Banyak yang percaya bahwa apa yang mereka lakukan kembali menimpa diri mereka sendiri. Seolah-olah doa-doa orang terzalimi dan ikhtiar Ustaz Hamim menjadi jalan Allah untuk menampakkan keadilannya. Kini, setiap kali melewati makam Murni, banyak warga yang bergidik. Bukan karena takut, melainkan sebagai pengingat bahwa rasa iri, dengki, dan dendam bisa membawa kehancuran bagi siapa saja yang memeliharanya di dalam hati. Dari kisah ini, kita bisa belajar. Keluarga adalah tempat pulang yang seharusnya penuh kasih sayang, bukan kebencian. Rasa iri dan dengki, apalagi sampai tega menggunakan ilmu hitam, hanya akan berakhir dengan penyesalan. Ingatlah, setiap perbuatan ada balasannya. Jangan pernah menzalimi orang lain, apalagi keluarga sendiri. Jika ada masalah, selesaikan dengan hati yang lapang. Perkuat iman, perbanyak doa, dan percayalah bahwa Allah Maha Adil dalam segala urusan. Karena pada akhirnya, yang kita tanam itulah yang akan kita tuai. SDB Art AI. Bye-bye.